dia mengalami hal aneh. Tiba-tiba ketika dia lagi ngumpet, ada yang melambaikan tangan pada dia. Jadi ada yang melambaikan tangan seperti ini ke arah dia. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di JB Escape. Oke guys, di video kali ini kita akan balik membawakan cerita horor ya di sini. Namun cerita ini berbeda dari cerita sebelumnya, yaitu bukan di pendakian melainkan cerita dari sebuah pulau terpencil. Jadi di sini saya berterima kasih atas teman-teman saya sudah memberi sedikit ceritanya untuk saya. Jadi ini sudah dituliskan, di sininya saya akan ceritakan di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Ini cerita berawal pada tahun 1996. Jadi udah lama banget lah, sekitar 24 tahun yang lalu. Jadi ceritanya itu ada di suatu pulau terpencil, pulau yang sangat kecil, bahkan di peta aja nggak ada waktu itu. Yang pulaunya nggak memiliki listrik sama sekali, apalagi sinyal jaringan kayak sekarang ya. Jadi ketika di malam hari di pulau tersebut, itu bisa dibilang gelap gulita, nggak ada pencahayaan sama sekali. Yang ada itu hanya lampu, kalau kata orang Jawa itu ublek. Nah, lampu kecil, apalah bahasa Indonesianya kurang paham. Jadi seperti itu. Nah, ketika saat maghrib tiba, sholatlah para warga di sana. Setelah sholat maghrib, biasanya ngumpul makan, apalah santai. Lalu di saat itu ada segerombolan anak-anak kecil ya, usia mungkin 5 tahun 6 tahunan mereka. Jadi mereka berkumpul berlima, sedang ingin bermain. Jadi mereka merencanakan suatu permainan. Nah, jadi di waktu itu permainan yang sedang populer itu hanyalah petak umpetnya. Petak umpet itu kalau zaman dulu itu udah populer banget, berbeda dengan sekarang. Kalau pemain kayak gitu udah nggak laku ya. Kalau sekarang pasti game. Jadi waktu itu kelima anak ini berencana main petak umpet. Dimulailah permainan mereka. Jadi satu ada yang jaga, yang 4 orang itu sedang bersembunyi atau ngumpet. Nah, ketika semuanya sudah ngumpet, 4 orang ini mereka sudah memilih lokasi masing-masing dan berpencar di situ. Terus dan salah satu anak perempuan, sebut saja nama inisial aja ya, soalnya ini nggak boleh disebutkan nama aslinya. Sebut saja namanya Bunga, kayak gitu, kayak film-film. Jadi dia bersembunyi di belakang sumur kecil, dan di dekat sumur itu ada sebuah pohon kelapa yang tinggi. Nah, sumur ini sudah terkenal lama banget, sudah waktu itu udah puluhan tahun yang lalu lah mungkin. Nggak tahu kejelasannya kayak gimana, kalau dihitung sampai sekarang mungkin udah beberapa tahun lagi, nggak tahu. Jadi di sebuah sumur tersebut, di belakang sumur dia bersembunyi di situ. Nah, usut punya usut, biasanya di sumur ini warga-warga sekitar itu mendengar seseorang sedang mandi ketika dini hari sekitar jam 1 sampai jam 2. Nah, di situ biasanya ada orang mandi, suara orang mandi. Tapi ketika disamperin itu nggak ada orang sama sekali. Kebetulan di sumur itu emang sumurnya jauh dari rumah-rumah warga ya, mungkin jaraknya sekitar 10 meter lebih lah. Jadi jauh, 20 meter lebih lah, 20 meter lebih dari rumah warga. Yang dekat dari situ hanyalah pohon kelapa dan sebuah kuburan yang sudah bisa dibilang keramat. Mereka pun akhirnya bermain dan
si penjaga itu sudah mulai mencari. Sudah mulai mencari, belum ketemu juga. Nah, di tengah pencariannya dia menemukan salah satu di antara mereka. Nah, ketika dia menemukan salah satu di antara mereka, dibawalah dia ke tempat dia jaga. Terus yang anak perempuan ini yang bersembunyi di belakang sumur tadi, sebut saja yang namanya Bunga, dia mengalami hal aneh. Tiba-tiba ketika dia lagi ngumpat, dia itu ada yang melambaikan tangan pada dia. Jadi ada yang melambaikan tangan seperti ini ke arah dia. Nah, gak dipedulikanlah hal tersebut sama dia. Dia terus bersembunyi di situ karena takut ketahuan sama teman-temannya. Nggak dihiraukan sama sekali. Jadi ketika temannya sudah menemukan ketiga teman-teman yang lain yang sedang bersembunyi, jadi semuanya sudah ditemukan, tinggal dia sendiri. Nah, mereka sama-sama mencari dong. 4 orang ini mencari salah satu si anak perempuan ini yang bersembunyi di sumur tadi. Mereka semuanya sedang mencari. Nah, si anak perempuan ini tiba-tiba dilambain lagi sama makhluk tersebut. Dilambainya lagi, ada yang melambai sama dia, terus semakin dekat. Semakin mendekat. Nah, ketika dia benar-benar dekat banget, anak ini langsung tidak sadarkan diri. Jadi dia seakan-akan langsung dibawa gitu. Nah, pas sudah nggak sadar, teman-temannya terus mencari, nihil, nggak menemukan dia sama sekali dimanapun. Padahal mereka teman-temannya ini sudah nyamper ke belakang sumur tadi, sudah nyamperin, ternyata nggak ada. Jadi mereka balik karena mereka sudah merasa agak ketakutan, takut akan dimarahi sama keluarga atau orang tuanya. Mereka akhirnya laporkan diri sama orang tuanya. Akhirnya para orang tua memarahi mereka. Karena apa? Karena habis maghrib bukannya belajar atau apa kek, malah main. Paling tidak nanti main setelah habis isya lah. Nah, ketika mereka sudah dimarahi kayak gitu, para orang tua pun ikut mencari. Mereka tidak tahu bahwasanya anak ini sudah dibawa oleh makhluk halus. Jadi anak ini sudah dibawa oleh makhluk halus. Makhluk halus tersebut mau gimana pun caranya nggak bakal ketemu kalau nggak makhluk halus itu sendiri yang ngebalikin. Biasanya kayak gitu. Jadi para orang tua pun mencari sampailah mereka pada jam 9 malam. Akhirnya pencarian pun kemana-mana di tempat itu tadi, di tempat dia sembunyi, meskipun nggak ada yang tahu. Itu sudah dicari, ditelusuri ke situ, sudah nggak ada. Para orang tua akhirnya putus asa. Apalagi orang tua si perempuan ini, dia mencari anaknya sambil menangis tersendu-sendu. Nah, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, ada seorang warga yang tiba-tiba mengambil sebuah panci buat masak itu biasanya ya, sama tutupnya. Nah, dia berinisiatif mengambil panci tersebut dan membawanya ke daerah di mana mereka semuanya sembunyi. Jadi satu persatu ditanyain, kamu tadi sembunyi di mana? Disamperin. Kamu tadi sembunyi di mana? Disamperin. Jadi disamperin satu-satu sambil membunyikan antara tutup panci dan pancinya. Jadi digini, tang, nah kayak gitu suaranya. Terus dibunyiin kayak gitu sambil mencari ke titik-titik di mana teman-temannya tadi bersembunyi. Nah, dicarilah ke sana ke sini, nggak ketemu juga. Akhirnya mereka sampai di sumur kecil tadi. Mereka sampai di situ. Di sekitaran situ mereka mendengar tangisan anak kecil. Mereka mendengar tangisan anak kecil, semakin penasaran dong. Karena apa? Karena tangisan tersebut hampir mirip dengan suara anak perempuan yang tadi hilang.
Mereka penasaran, terus dibunyiin makin keras, nangisnya pun makin keras. Dia menangis semakin keras kayak gitu. Sampailah mereka di belakang sumur, di mana di bawah pohon kelapa di situ terdapat anak kecil sedang menangis dengan posisi seperti ini, sambil menangis tersendu-sendu. Nah, ternyata ini anak yang hilang tadinya itu dibawa sama makhluk halus. Nggak tahu yang dibawa itu rohnya atau sama raganya, nggak tahu. Tapi posisi dia masih di situ, masih sembunyi di situ. Namun kondisinya masih nangis. Perbedaannya kondisinya dia menangis. Akhirnya dibawalah ini anak ke rumahnya, dikasih minum, dibaca-bacain itu lantah nggak tahu apa ya. Akhirnya dia dikasih minum, terus nggak mau ambil pusing. Para warga pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Sampainya mereka di rumah masing-masing merasa tenang. Akhirnya tidurlah mereka, dan keesokan harinya si bunga ini ditanya oleh orang tuanya, "Kamu semalam kemana?" Si bunga bercerita, "Waktu saya lagi ngumpet, itu ada yang memanggil saya dengan melambaikan tangan." Seperti ini. Dia melambaikan tangan, namun si bunga nggak merespon. Dan kedua kalinya dia melambaikan tangan lagi, namun semakin mendekat. Nah, yang melambaikan tangan bukan satu orang, melainkan satu keluarga. Satu keluarga di antara, jadi bapak, ibu, dan anak. Nah, yang paling ngebet melambaikan tangan itu si anak. Nah, kata si bunga, setelah mereka melambaikan tangan semakin dekat tadi, tiba-tiba dia merasa tidak bisa mengontrol dirinya. Dia langsung berdiri, nyamperin makhluk tersebut dan ikut sama mereka. Jadi si bunga ini dibawa ke sebuah rumah yang kata si bunga itu luas banget, pokoknya megah banget rumahnya. Di situ si anak makhluk ini yang ngebet banget sama si bunga, pengen ngajak main terus. Jadi si bunga itu memang sudah diincer sama si anak makhluk ini, ingin dijadikan teman mainnya. Nah, sesampainya di sana belum sempat main, si bunga sudah nggak sadar, sudah nggak ingat apapun lagi. Yang dia ingat, dia lagi nangis di bawah pohon kelapa yang tinggi. Nah, dia ingat ketika dia sudah ditemukan oleh warga. Jadi si bunga sebenarnya ini di bawah makhluk tersebut itu nggak lama, nggak sampai berhari-hari, hanya hitungan jam saja. Hanya hitungan jam. Jadi setelah habis maghrib hilang, dinyatakan hilang, ditemukan jam 10 malam. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Poin dari sini yang bisa disimpulkan oleh saya, kalau maghrib janganlah keluar rumah. Habis maghrib pun janganlah keluar rumah. Kalau bisa itu di dalam. Nah, ini emang anak kecil ya, dan waktu itu memang belum ada HP, jadi lumrah mereka habis maghrib keluar. Jadi di sini sebenarnya apa yang diincar oleh makhluk tersebut? Apakah mereka ingin membawa bunga, baik roh maupun raganya, atau hanya ingin menggodanya? Tuliskan pendapat kalian di komentar. Jadi cukup sekian cerita horor dari saya. Semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.